Nah, kemarin ada sedikit perkembangan. Jadi Gus Halim bersama Pak Sekjen bersama kami, kemudian Biro Hukum itu mendiskusikan surat edaran untuk konsolidasi data SDG desa, tapi ternyata menurut Gus Halim bagaimana kalau naik menjadi keputusan menteri saja. Jadi karena itu nanti pada minggu ini jadi sedikit mundur, tapi meningkat menjadi keputusan menteri, bukan sekedar surat edaran, tapi sudah Kepmen yang memiliki dasar hukum lebih kuat gitu. Jadi tidak terlalu berubah isinya, tapi bentuknya jadi keputusan menteri gitu. Dan menurut kami yang penting jalan di lapangan dan kemudian desa tidak terlalu kesulitan gitu. Jadi ada beberapa hal yang dipesankan oleh Gus Halim mengenai persiapan-persiapan sebelum menjalankan konsolidasi data SDG desa. Ada beberapa aspek nanti yang perlu kita lihat, ya. Misalnya tadi baru saja ada di chatroom, konsolidasi data itu perlu seperti ada relawan atau tidak, itu tergantung kondisi lapangannya. Jadi kalau memang sudah terkumpul semua, tinggal updating data, itu memang sebaiknya dilakukan sehari-hari dan itu bisa tanpa relawan. Artinya dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Tapi kalau memang data harus terkumpul dan kemudian masih kurang dari katakanlah 90% dari kemungkinan data yang masuk gitu, misalnya jumlah penduduknya 1000, sekitar 1000, yang masuk belum sampai 900 gitu ya, sebaiknya tetap ada relawan gitu. Jadi itulah sebabnya beliau menyampaikan tetap perlu dibuka peluang relawan, meskipun kalau yang sudah full tinggal updating itu mulai membiasakan aparat dari desa itu sendiri yang selalu mengupdate data. Jadi kemarin ada pertanyaan, kalau ada yang meninggal ya mulai dihapus, kemudian kalau ada yang lahir mulai dimasukkan lagi seperti itu. Kalau ada yang pindah, nah yang pindah ini yang dipastikan apakah KTP-nya masih KTP desa kita atau sudah KTP yang lain. Dan kemudian kalau dia tidak punya KTP, sudah diterima di desa lain secara penuh atau masih akan kemungkinan kembali lagi. Jadi untuk persoalan KTP ini ada perbedaan di antara Kementerian Desa dan lembaga lain. Bagi Kementerian Desa, KTP itu adalah haknya warga negara gitu. Jadi kalau sampai warga negara tidak punya KTP, itu tugas yang lebih penting itu adalah diberikan kepada negara gitu, untuk memberikan KTP dan NIK gitu. Di tempat lain disebutkan harus ada NIK, karena kalau nggak ada NIK biar sekalian belajar supaya mencari KTP. Nah kalau di Kementerian Desa nggak dalam posisi begitu, tapi kalau semua akan dicatat dan justru kalau tidak punya NIK dan KTP maka posisinya adalah negara itu yang justru harus melayani. Nah, kalau kita lihat per pagi hari ini ada 1000 yang mengisi kuesioner individu, kemudian 423. Nah, kemarin Gus Halim sampaikan ada 2 hal pokok untuk menjaga keberhasilan konsolidasi data SDG Desa 2022. Yang pertama adalah data yang valid. Jadi perlu ada data yang valid, dan yang kedua adalah musyawarah desa yang berkualitas. Bagaimana pemikiran ini bisa muncul? Ya, pemikiran ini itu terutama muncul karena di Inpres nomor 4 2022 itu tugas dari
Kementerian Desa, tugas untuk warga desa. Ya, jadi bukan hanya tugas untuk Kementerian Desa, tapi bahwa itu adalah tugasnya desa bersama-sama. Gitu. Jadi yang pertama, menurut Inpres nomor 4 tahun 2022, itu memang tugasnya adalah menyediakan dan mengelola. Jadi menyediakan ini artinya kan desa-desa yang tadinya belum memiliki data supaya segera memiliki data sehingga datanya tersedia. Apa sih nilai pentingnya tersedia? Karena kalau nanti pas diajak untuk konsolidasi dari data-data supradesa itu, desa punya posisi untuk tawar-menawar, punya posisi kekuatan, atau kalau istilah yang digunakan oleh tenaga pendamping profesional dan desa-desa itu ada kedaulatan data ketika melakukan konsolidasi data dengan pihak supradesa. Jadi menyediakan dan mengelola. Yang kedua, kenapa musyawarah itu menjadi penting, ini yang diingatkan Gus Koco, bahwa penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrim itu berdasarkan hasil musyawarah desa yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa. Jadi jelas pemerintah pusat itu menetapkan satu data mengenai kemiskinan ekstrim. Tapi yang menarik adalah, dan saya kira ini satu governance, satu tata kelola data dan tata kelola untuk penanganan kemiskinan ekstrim yang menarik adalah bahwa penetapan data sasaran keluarga miskin ekstrim itu adalah berdasarkan hasil Musdes. Ya. Makanya Musdes ini menjadi titik kritis kedua yang penting. Setelah tadi tugas kita itu adalah menyediakan dan mengelola data di desa, maka aspek kedua di desa yang penting adalah bahwa penetapan sasaran keluarga miskin ekstrim itu adalah berbasis hasil musyawarah desa. Sesuai sarapan SDGs episode 369 dan 370 yang membahas berkaitan dengan persiapan untuk memulai konsolidasi data SDGs desa tahun 2022. Jadi disampaikan bahwa hal pertama yang perlu dilakukan adalah membentuk kelompok kerja relawan pendataan desa. Nah, kelompok kerja relawan pendataan desa itu terdiri dari pembina adalah kepala desa, kemudian ada ketua dari sekretaris desa, kemudian sekretarisnya adalah dari kasih pemerintahan desa, dan dengan anggota dari beberapa unsur seperti unsur perangkat desa, unsur ketua rukun warga, ketua rukun tetangga, kemudian ada juga unsur Karang Taruna, berikutnya yaitu unsur program kesejahteraan keluarga atau PKK, dan ada juga unsur masyarakat lain yang bersedia menjadi relawan pendata. Nah, di samping anggota, kelompok kerja relawan pendataan desa ini juga ada mitra. Mitra itu siapa? Yaitu meliputi dari pendamping desa, kemudian Babinsa, Babin Kamtibmas, dan mahasiswa yang berada di desa. Kemudian, bagaimanakah peran dari kelompok kerja relawan pendataan desa tersebut? Nah, di sana peran kepala desa yaitu selaku pembina meliputi 1. Menetapkan kelompok kerja relawan pendataan desa dalam surat keputusan kepala desa. Kedua, menggunakan dana desa atau sumber pendapatan lain dalam APBDes untuk kegiatan pelaksanaan konsolidasi data SDGs desa. Kemudian yang ketiga yaitu memantau dan mengawasi proses pelaksanaan konsolidasi data SDGs desa. Dan yang terakhir yaitu turut melaksanakan musyawarah desa penetapan hasil konsolidasi data SDGs desa. Sedangkan peran BPD yaitu di sini pertama yaitu
turut memonitor pelaksanaan kegiatan konsolidasi data SDGs desa, dan yang kedua yaitu menyelenggarakan musyawarah desa untuk menetapkan data SDGs desa. Jadi itulah peran BPD dalam yaitu pelaksanaan konsolidasi data SDGs desa. Nah, berikutnya peran sekretaris desa meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah memimpin kelompok kerja relawan pendataan desa untuk mengelola kegiatan konsolidasi data SDGs desa. Yang kedua, setiap hari memantau proses perencanaan, pelaksanaan, dan hasil konsolidasi data SDGs desa. Yang ketiga, menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga desa, yaitu dalam bentuk by name, by address, atau PNBA. Berikutnya, peran Sekdes yaitu bersama-sama pendata mengisikan data tersebut ke dalam kuesioner keluarga dan warga masing-masing. Ini adalah pengisian data yang tidak membutuhkan wawancara dengan keluarga dan warga tersebut, karena datanya telah tersedia di lembaga yang bersangkutan. Berikutnya yang kelima yaitu melatih pendata hingga siap untuk mengumpulkan data lapangan. Kemudian yang keenam yaitu menetapkan penugasan kepada pendata yang berasal dari perangkat desa dan pengurus rukun tetangga, serta menetapkan lokasi rukun tetangga untuk penugasan pendata yang berasal dari warga rukun tetangga tersebut. Berikutnya yang ketujuh yaitu memantau, memberikan penjelasan dan motivasi serta mengatasi masalah yang ditemui di lapangan. Kemudian yang kedelapan yaitu setiap hari mengecek seluruh hasil isian kuesioner yang dihasilkan seluruh pendata. Berikutnya yaitu berhubungan dengan Kementerian Desa PDDT, baik melalui tenaga pendamping profesional maupun melalui tim Sapa Desa, untuk melaporkan hasil kegiatan atau menyelesaikan masalah. Yang ke-10 yaitu menyelesaikan pengisian data seluruh kuesioner SDGs desa. Yang 11 yaitu melakukan perbaikan jika data telah terkumpul pada tahun sebelumnya. Dan yang ke-12 terakhir yaitu menyiapkan musyawarah desa pada akhir proses konsolidasi data desa untuk mengecek hasil data SDGs desa. Nah, sedangkan peran pendata atau enumerator yaitu meliputi pertama mengikuti pelatihan konsolidasi data SDGs desa yang bisa dilaksanakan secara daring atau online melalui pelatihan dari Kementerian Desa, PDDT, dan Transmigrasi. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan. Yang kedua yaitu melakukan koordinasi. Yang kedua, melakukan konsolidasi data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi Android pendataan SDGs. Untuk aplikasi Android pendataan SDGs desa itu dapat di-download melalui Play Store. Atau situs SDGs desa yaitu melalui dashboard SDGs Kemendesa.go.id. Di mana hal-hal yang perlu dilakukan oleh enumerator di sini yaitu pertama, pendata mengisi kuesioner desa ialah perangkat desa yang ditugaskan untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner desa. Pendata pengisi kuesioner rukun tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner rukun tetangga. Berikutnya, pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah relawan pendata desa yang ditugasi tiap rukun tetangga agar mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga. Kemudian, peran pendata enumerator berikutnya yaitu bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan konsolidasi data SDGs desa. Yang keempat yaitu menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh relawan pendata desa, kepala desa, dan relawan desa lainnya. Dan yang terakhir yaitu bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian konsolidasi pendataan SDGs desa.
Jadi itu peran pendata atau enumerator. Kemudian peran pendamping desa, yaitu meliputi satu, menjelaskan proses konsolidasi data SDGs desa, melakukan monitoring terhadap seluruh kegiatan konsolidasi data SDGs desa, memecahkan masalah di lapangan, dan jika diperlukan dapat berkonsultasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Sapa Desa. Berikutnya, menyampaikan laporan pelaksanaan konsolidasi data SDGs desa kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui aplikasi Daily Report Pendamping Desa, dan yaitu keterlibatan aktif tenaga pendamping profesional dalam proses konsolidasi data SDGs desa menjadi salah satu indikator penilaian kinerja yang bersangkutan. Sedangkan peran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meliputi pertama, menyediakan sistem informasi desa yang di dalamnya mencakup aplikasi SDGs desa, penyimpanan data, pengolahan dan analisis data, penyusunan rekomendasi pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat sesuai SDGs desa. Berikutnya yaitu menyediakan bahan dan alat pelatihan pendataan SDGs desa bagi kelompok kerja relawan pendataan desa, dan terakhir yaitu mengelola data SDGs desa pada level nasional. Sedangkan peran pemerintah provinsi dalam hal ini pertama adalah gubernur mendukung proses pelaksanaan konsolidasi data SDGs desa tahun 2022. Berikutnya gubernur memonitor kegiatan konsolidasi data SDGs desa. Gubernur memonitor rekapitulasi hasil konsolidasi data SDGs desa pada level provinsi, dan terakhir yaitu gubernur memberikan dukungan untuk mempercepat dan memperlancar serta menyelesaikan masalah selama kegiatan konsolidasi data SDGs desa. Sedangkan peran pemerintah kabupaten kota di sini pertama yaitu bupati atau wali kota mendukung proses pelaksanaan konsolidasi data SDGs desa tahun 2022. Bupati atau wali kota memonitor jalannya kegiatan konsolidasi data SDGs desa. Berikutnya, bupati atau wali kota memonitor rekapitulasi hasil konsolidasi data SDGs desa pada level kecamatan dan kabupaten. Kemudian, bupati atau wali kota memberikan arahan untuk mempercepat dan memperlancar kegiatan konsolidasi data SDGs desa, dan yang terakhir yaitu bupati atau wali kota memberikan dukungan dan penyelesaian masalah dalam proses konsolidasi data SDGs desa. Nah, bagaimanakah langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pokja relawan pendataan SDGs desa ini? Langkah awalnya yaitu pertama menyiapkan data awal yang mencakup nama dan alamat dari keluarga dan warga BNBA yang mencakup 1. Warga desa yang sakit menurut jenis penyakit, warga desa yang menggunakan metode modern keluarga berencana, stunting pada bayi, balita, dan anak-anak di bawah 15 tahun. Data awal diperoleh dari puskesmas dan puskesmas pembantu yang melayani desa setempat serta dari Polindes, Puskesdes, dan Posyandu di desa setempat. Yang kedua yaitu akreditasi sekolah, jumlah murid dan guru jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, dan sederajat serta SMA dan sederajat yang terdapat di desa setempat. Yang ketiga yaitu menyiapkan daftar warga yang turut serta dalam kegiatan penyetaraan jenjang pendidikan di desa setempat, serta daftar warga yang ikut dalam pelatihan tenaga kerja, dan menyiapkan data berkaitan dengan daftar warga yang turut serta dalam kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang harus diperhatikan oleh pendata dalam hal ini yaitu pertama, mendownload aplikasi pendataan SDGs desa baik untuk komputer maupun telepon pintar, smartphone, Android. Jadi dapat di-download lewat Play Store.
berkaitan dengan aplikasi pendataan SDGs yang berbasis Android. Berikutnya, yang harus diperhatikan oleh tim pendata yaitu menjaga telepon pintar dan komputer. Artinya, tidak boleh merusak telepon pintar dan komputer, tidak boleh meletakkan barang-barang yang dapat merusak telepon pintar dan komputer. Kemudian, yang ketiga, menjaga kerahasiaan data dalam telepon pintar dan komputer. Kemudian yang harus diperhatikan juga yaitu berkaitan dengan konsolidasi data SDGs desa dilakukan untuk seluruh kuesioner, yaitu meliputi tidak melewatkan kuesioner desa, tidak melewatkan kuesioner rukun tetangga, tidak boleh melewatkan satupun wawancara dengan keluarga yang menjadi tanggung jawab relawan pendata desa untuk mengisi kuesioner. Dan yang terakhir, tidak boleh melewatkan satupun wawancara dengan warga desa yang menjadi tanggung jawab relawan pendata desa untuk mengisi kuesioner. Kemudian yang perlu diperhatikan dalam wawancara keluarga dan warga, yang perlu diperhatikan berkaitan dengan definisi operasional berikut. Yang dimaksud dengan keluarga masuk dalam kartu keluarga ini digunakan dalam aplikasi kuesioner keluarga, dan rumah tangga adalah makan dari satu dapur. Contohnya jika ada anak kuliah yang kos, maka keluarganya sesuai kata, sedangkan rumah tangganya ialah menurut sumber makan pagi, siang, malam di rumah manakah. Dan itulah jadi yang perlu diperhatikan berkaitan dengan definisi keluarga masuk dalam kartu keluarga dan definisi berkaitan dengan rumah tangga. Berikutnya yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh hanya sekali mengunjungi keluarga atau warga yang wawancaranya belum lengkap dan benar atau karena responden sulit ditemui. Tidak boleh memilih waktu sembarangan dan ceroboh untuk kunjungan ulang. Pilih waktu terbaik saat responden dapat ditemui dan diwawancarai. Berikutnya, tidak boleh mengisi sendiri pendataan SDGs desa dengan dugaan atau perkiraan atau pengetahuan relawan pendata desa. Seluruh pertanyaan pada kuesioner kecuali ada perintah untuk pengamatan harus ditanyakan kepada responden, dan tidak boleh menyebutkan sebagian saja dari kuesioner karena dapat mengakibatkan jawaban tidak lengkap. Nah, itulah peran dari kelompok kerja relawan pendataan desa, yaitu dari kepala desa selaku pembina, kemudian sekretaris desa selaku ketua, kemudian peran dari pendata, kemudian peran daripada pendamping desa dalam hal ini sebagai mitra, kemudian juga peran dari Kementerian Desa, peran dari pemerintah provinsi, dan peran dari pemerintah kabupaten kota, serta langkah yang perlu dilakukan yaitu dalam melakukan konsolidasi data SDGs tahun 2022.